Fujianti Utami benar-benar sudah tak sabar. Mantan kekasih Torik Halilintar ini ingin segera kasus dugaan penggelapan yang diduga dilakukan mantan manajernya segera disidangkan di meja hijau. Apalagi sesuai keterangan juru belanya, Sandi Arifin, ex-manajer kliennya yakni Batara Ageng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas hasil penyelidikannya sudah dinyatakan P21 alias sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Lantas benarkah sidang kasus dugaan penggelapan honor milik Putri Haji Faisal yang ditaksir miliaran rupiah ini akan segera digelar? Dilimpahkan ke kejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari jaksa penuntut umum kapan disidangkannya. Yang pasti dari klien kami bila mana nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut juga dengan saksi-saksinya. Sidang kasus penggelapan yang dilakukan ex-manajernya jelas menjadi sidang yang amat ditunggu bukan hanya oleh Fuji sendiri tapi seluruh keluarganya, tak terkecuali fans fanatik Fuji yang sejak awal sudah geram dengan ulah ex-manajer Fuji. Tapi di ruang sidang tak hanya Fuji yang akan punya panggung, Batara Ageng pun yang sempat mengeluhkan karena honornya kecil bisa menumpahkan segala keluhan hingga menepis segala tuduhan yang dilayangkan Fuji. Tapi ihwal siapa bersalah tergantung siapa yang mampu menunjukkan bukti paling sahih di depan majelis hakim. Nanti deh, karena kan juga belum proses sidang, kita belum tahu pasal-pasal nanti yang terbukti. Dakwaannya juga kan kita belum tahu. Nanti penentunya adalah jaksa dan hakim. Semoga ini cepat selesai. Aku udah capek banget sebenarnya ngurusin ini, aku nggak begitu nyaman untuk ngomongin hal-hal yang bikin aku trauma sih sebenarnya. Udah nggak peduli kah soal uangnya, jujur, karena udah sakit hati banget. Aku udah nggak peduli, aku cuma pengen keadilan aja sih. Jadi kemarin juga Pak Haji juga menyampaikan walaupun tidak diperiksa sebagai saksi pun nanti dia akan hadir juga untuk mensupport Fuji dalam laporan yang sedang berjalan untuk proses pengadilannya. Sementara sidang kasus penggelapan uang milik Fuji yang diduga ditilep mantan manajernya masih menunggu jadwal kapan akan segera disidangkan. Sejak mendatangi kantor kepolisian dan mengaku jika sosok dalam video asusila yang beredar adalah dirinya, usai pengakuan jujur di kantor polisi ditemani sang ayah David Bayu, Ade rupanya terpukul secara mental. Apalagi di era digital ini, orang bisa sedemikian sporadis mencerca hingga meluapkan amarahnya meski Ade secara berani mengakui sosok dalam video asusila tersebut. Kondisi mental Ade yang drop itu bahkan membuat tim kuasa hukumnya secara spesial menyiapkan seorang psikolog guna menenangkan mental dan trauma akibat tersebarnya video tersebut sehingga memicu perhatian warganet. Ya masih butuh mungkin konseling, istirahat, tapi selalu ditemenin sama Mas David dan ibunya. Jadi mereka berdua sangat concern sekali terhadap putrinya dan selalu menemani hampir hari demi hari. Ya, sebelumnya, tepat tanggal 7 Agustus lalu, Ade datang ke Polda Metro Jaya ditemani ayahnya David Bayu guna memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan video asusila yang beredar. Dengan gentle, usai diperiksa polisi, ayah Ade, David, dan kuasa hukumnya membenarkan jika sosok dalam video tersebut merupakan Ade. Sejak pemeriksaan itu, selang 3 hari kemudian, polisi langsung bergerak menangkap mantan kekasih Ade, AP, yang diduga sengaja menyebarkan video syur tersebut. AP ditangkap Sabtu dini hari tepat 10 Agustus lalu di kediamannya kawasan Jakarta Timur. Kepada polisi, AP mengaku sengaja menyebar video asusila tersebut lantaran sakit hati diputuskan Ade. Tersangka AP sakit hati setelah diputuskan oleh saksi Ade sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi Ade. Sementara yang ditangkap yang kemarin sudah dirilis sama rekan-rekan dari pihak kepolisian. Untuk selanjutnya masih dalam proses, kami belum mendapat informasi, tapi yang pasti dari pihak kepolisian kemarin sudah memproses beberapa orang yang sudah ditangani di Polda Metro. Sementara AP harus menjalani masa tahanan sebelum sidang, Ade justru makin terguncang setelah mengetahui mantan kekasihnya yang tega menyebarkan video tak senonoh itu. Karena itu wajar jika untuk pulih dari guncangan mentalnya, Ade harus rutin menjalani konseling dengan psikolog. Lantas bagaimana reaksi David Bayu? Artinya depresi, Pak? Ya bukan, tapi lebih berkonseling lah, biar lebih tenang. Ini juga yang menyebabkan kabarnya Audrey tidak menerima pekerjaan dulu saat ini. Aku belum tahu, belum nanya ke dalam situ soal pekerjaan. Masih sebatas menenangkan.
Ya mohon doanya saja. Oke. Terima kasih guys. Ya. Saat Ade terganggu psikisnya akibat kasus video asusila yang merusak nama dan reputasinya, pedangdut Dewi Persik mendadak heboh lewat postingan gambar hasil USG-nya di akun Instagram miliknya, bahkan menuai komentar dari sejumlah selebriti. Pada postingan berisi hasil USG itu, DP demikian ia Karip Pisapa menulis panjang seraya menepis tudingan jika selama ini ia mengalami gejala infertilitas atau gejala sulit mengandung janin alias mandul. Melalui postingan itu, DP seolah hendak menepis tudingan jika dirinya mandul. Alhamdulillah hasilnya oke semua guys. Hari ini ada folikel yang tumbuh dengan ukuran 16 mm, yang artinya sebentar lagi akan masuk masa subur, tulis DP bersyukur. Namun di balik kata syukur, DP langsung menyindir balik kepada orang-orang yang selama ini menyebarkan gosip jika ia tak bisa hamil. Tandanya saya nggak mandul. Aduh, yang bikin gosip saya mandul itu di mana sih hatinya? Kemarin ngegosipin, sekarang saya dipanggil perempuan mandul. Tulis DP meluapkan sindirannya terhadap orang yang selama ini mencibirnya. Entah untuk siapa DP menepis rumor itu, yang jelas postingan DP banyak dikomentari warganet, termasuk selebriti seperti Inul Daratista. Rasah digagas, Dek, tak pusing sendiri. Tulis Inul dengan membubuhkan emotikon peluk. Ya, Inul seolah memberi sinyal agar DP tak perlu meladeni ocehan orang. Apalagi Inul relatif tahu tabiat mantan istri Angga Wijaya ini jika tengah berkonflik dengan siapapun. DP yang dikenal berani dan punya riwayat berkonflik dengan siapa saja akan mudah meluapkan amarah, apalagi santer berhembus jika lawan DP yang kerap terbuka menyindirnya selama ini sekelas Nikita Mirzani, artis sensasional yang juga dikenal ceplas-ceplos dalam bicara. Lantas akankah setelah postingan ini tak akan ada kegaduhan yang menyambar postingan DP di media sosial? Yang berani melamar Dewi Persik yang galak. Kenapa sih kau berani melamar aku? Iya, karena cinta lah. Emang kenal sama Dewi Persik sudah berapa lama? Berapa lama kita? Nggak ada sih. Yang penting gimana kita jalani ke depannya aja. Dia orangnya tegas dan orangnya serius. Aku suka laki-laki serius.